Setelah 3 tahun Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kini Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Ajakan untuk menyembah Allah yang Maha Esa terdengar hingga ke seluruh penjuru kota Mekah. Para pembesar Quraisy tidak tinggal diam. Mereka melakukan segala cara untuk menghalangi dakwah Rasulullah. Mereka menghina Rasulullah dan para pengikutnya. Mereka juga menyebarkan fitnah dan menuduh Rasulullah sebagai dukun, tukang sihir, dan orang gila. Kita harus menghentikan dakwah Muhammad sebelum anak cucu kita mengikuti ajarnya. Setuju? Setuju. Kita bunuh dia. Karena kekerasan yang dilakukan kaum musyrikin sudah berlebihan, Rasulullah pun berpikir harus menyelamatkan kaum muslimin. Setelah berpikir panjang, pada tahun kelima kenabian, Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Habasyah. Agar tidak ketahuan oleh kaum musyrikin, kaum muslimin keluar rumah pada malam hari dan menaiki kapal menuju Habasyah. Suasana malam, beberapa orang berjalan secara diam-diam lalu naik ke kapal. Kemudian pada tahun ke-13 kenabian, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Yasrib yang sekarang dikenal dengan nama Madinah. Jarak dari Mekah ke Madinah cukup jauh. Jika berjalan kaki bisa ditempuh selama 12 hari atau lebih. Para sahabat menuruti semua perintah Rasulullah. Mereka berjalan menuju Yasrib, melewati gurun pasir yang sangat panas jika di siang hari dan sangat dingin mencekam saat di malam hari. Setelah para sahabat sampai ke Madinah, sekarang saatnya Rasulullah berhijrah. Beliau ditemani oleh sahabatnya yang setia, yaitu Abu Bakar. Agar tidak ketahuan oleh kaum musyrikin, Rasulullah keluar pada malam hari. Setelah menempuh perjalanan jauh, Rasulullah dan Abu Bakar merasa kelelahan. Dan setelah mendaki gunung yang tinggi dan terjal, akhirnya mereka sampai di Gua Sur untuk beristirahat. 2, 3. Tunggu sebentar ya Rasulullah, aku periksa terlebih dahulu. Silahkan masuk ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun beristirahat dan tertidur di pahanya Abu Bakar. Setelah beberapa jam Abu Bakar melihat ada satu lubang yang belum tertutup. Karena takut akan mengganggu tidurnya Rasulullah, kemudian Abu Bakar pun menutup lubang itu dengan telapak kakinya. Tiba-tiba ada sesuatu yang menggigitnya. Ternyata di dalam lubang itu ada binatang yang berbisa. Allah. Rasulullah pun terbangun dan Abu Bakar pun menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan Rasulullah mendoakan Abu Bakar dan langsung sembuh. Kaum musyrikin mencari Rasulullah tiba di depan Gua Sur. Abu Bakar khawatir kalau kaum musyrikin mengetahui keberadaan mereka. Hei pengikutku, apakah Muhammad ada di dalam gua ini? Tidak mungkin mereka bersembunyi di sini. Lihat itu, ada sarang laba-laba di sana. Pasti gua ini tidak ada seseorang di sana. Kalau begitu, kita cari Muhammad di tempat lain. Ayo. Rasulullah berkata, "Tenanglah wahai sahabatku, jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Kabar hijrahnya Rasulullah pun terdengar hingga ke Madinah. Setiap hari orang-orang Madinah menunggu kedatangannya. Kemudian ada seseorang yang melihat ada 2 orang yang sedang beristirahat di bawah pohon kurma. Rasulullah datang. Rasulullah datang. Akhirnya semua penduduk Madinah keluar rumah dan menyambut kedatangan Rasulullah.
Alhamdulillah, kaum muslimin bisa hidup dan beribadah dengan aman dan tenang. Begitu juga dengan negara kita Indonesia. Setelah kurang lebih 4 abad dijajah oleh kaum asing, akhirnya para pahlawan berhasil berjuang dan memerdekakan negeri Indonesia. Dan akhirnya kita bisa hidup dan beribadah dengan aman dan damai. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.